Hai semuanya, mari kita lanjutkan kembali ya untuk menghitung tambahan dana yang diperlukan oleh perusahaan pada tahun depan. Itu ada cara yang pertama kemarin ya, dengan menggunakan perhitungan-perhitungan dari komponen neraca. Nah, sementara cara yang kedua adalah menggunakan rumus. Nah, rumus ini sebagai berikut ya. DFN adalah dapat didapatkan dengan cara proyeksi perubahan aset dikurangi dengan proyeksi perubahan liabilitas dikurangi dengan proyeksi perubahan ekuitas. Nah, masing-masing nih rumusnya ya. Untuk proyeksi perubahan aset itu adalah aset per penjualan kali penjualan tahun kedua dikurangi penjualan tahun pertama. Untuk proyeksi perubahan liabilitas itu adalah liabilitas dibagi penjualan dikali dengan penjualan tahun kedua dikurangi penjualan tahun pertama. Proyeksi perubahan ekuitas itu adalah NPM tahun kedua dikali dengan penjualan tahun kedua dikali dengan 1 minus B, di mana NPM adalah net profit margin dan B adalah rasio dividen. Kita coba hitung ya. Pertama kita hitung proyeksi perubahan aset. Nah, sini ya. Proyeksi perubahan aset. Kita hitung rumus ini ya. Kemudian aset dibagi penjualan. Berarti ini asetnya kita ambil dari data yang di soal ya. Nih, ini kan soalnya kayak gini ya. Aset di sini adalah 6 juta rupiah. Kemudian penjualannya kita ambil dari penjualan tahun keduanya ini, dan penjualan tahun pertamanya adalah ini 10 juta. Ya, kita masukkan ke rumus. Proyeksi perubahan aset adalah asetnya tadi 6 juta total aset. 6 miliar ya. 6 miliar, maaf. Dibagi penjualan. Berarti ini penjualannya adalah penjualan tahun berjalan ya. Yaitu 10 miliar. Kemudian kita kalikan dengan penjualan tahun kedua dikurangi dengan penjualan tahun pertama. Tahun kedua itu berarti tadi yang tahun 2019. Yang ini adalah penjualan T+1 dan ini adalah penjualan T. Penjualan T+1 menjadi 12 miliar dikurangi dengan penjualan T, yaitu 10 miliar. Nah, didapat hasil 6/10 dikali dengan hasil pengurangannya adalah 2 miliar. Sehingga didapat angka 1 miliar 200 juta. Nah, untuk perhitungan berikutnya adalah proyeksi perubahan liabilitas. Sama ya, rumusnya hampir sama, cuman yang berbeda itu di atasnya. Di atasnya kalau tadi adalah aset, ini adalah liabilitas atau hutang. Nah, kita lihat dari sini hutangnya berapakah? Hutangnya itu adalah hutangnya itu adalah hutang yang berhubungan sama penjualan. Jadi, kalau seandainya perusahaan itu meningkat omsetnya, berarti kan produksinya harus banyak. Nah, berarti itu ada hubungan sama persediaan juga. Nah, persediaan ada hubungan sama pembelian juga. Jadi hutang yang dimaksudkan di rumus kedua itu adalah hanya hutang-hutang yang berhubungan dengan produksi. Maksudnya yang ada hubungan sama peningkatan volume ya. Sementara wesel bayar dengan utang jangka panjang ini dianggap tidak memiliki pengaruh. Nah, ini adalah 2 miliar. Berarti kita pakai angkanya 2 miliar ya pembilangnya. Nah, sini 2 miliar. Per penjualannya berapa tadi? Penjualannya 10 miliar
dikali dengan penjualan tahun kedua dikurangi dengan penjualan tahun pertama. 12 miliar dikurangi dengan 10 miliar. Hasilnya menjadi, ini dicoret, hasilnya menjadi 2/10 dikali 2 miliar. Hasilnya menjadi 400 juta. 400 juta ya. Nah, selanjutnya untuk proyeksi perubahan ekuitas atau perubahan modal itu adalah NPM tahun kedua dikali dengan penjualan tahun kedua dikali dengan 1 minus B, di mana B adalah pembagian dividen. Kita lihat lagi soalnya ya. Di sini NPM-nya adalah 5%. NPM itu laba ya, net profit margin. Kemudian pembagian dividennya adalah 50%. Dan penjualan tahun keduanya ini kita pakai 12 miliar. Kita masukkan ke rumus. NPM tahun kedua 5%, 5/100 dikali penjualan tahun kedua yaitu 12 miliar dikali dengan 1 minus 50%. Nah, ini didapatkan hasil 1 minus 50% itu berarti satunya itu 100% ya. Satunya itu adalah 100%. Jadi 100% dikurang 50%, hasilnya adalah 50%. Berarti ini 5/100 dikali 12 miliar dikali 50/100. Nah, didapatkan angkanya. Ini kalau dicoret-coret bisa ya. Kita hitung ya. 5 kali 1.200.000 kelebihan dikali 50. Hasilnya adalah 300 juta. 300 juta kita masukkan angkanya di sini. Nah, setelah sudah kita dapat 3 komponen ini, proyeksi perubahan aset 1.200.000.000, proyeksi perubahan liabilitas 400 juta, dan proyeksi perubahan ekuitas 300 juta. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus DFN. Ya, bahwa dia adalah proyeksi perubahan aset 1.200.000.000 dikurangi dengan proyeksi perubahan liabilitas 400 juta dikurangi dengan proyeksi perubahan ekuitas 300 juta. Nah, didapatkan hasil 500 juta. Nah, hasil perhitungan ini akan sama dengan hasil perhitungan dengan cara yang pertama ya, dengan cara kemarin yang kita sudah bahas, yang menggunakan komponen-komponen neraca seperti ini ya. Ya, mudah-mudahan dengan cara yang pertama maupun kedua bisa kalian pahami. Banyaklah berlatih agar apa yang sudah kalian pelajari itu lebih gampang untuk dikerjakan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.